Ini kalau bukan real munafik. Apa bahaya bagi TIJ? Pasti ada unsur bahaya. Secara goib lah kalau kita bilang. Kita tunggu. Iya iyalah. Intinya adalah Gus Idris menerima tantangan dari TIJ. Ya mudah-mudahan kayak kita itu sendiri kan sekedar mengupas. Harus ada pertemuan dan harus bertabayun. Pendukung-pendukungnya. Iya, itulah hebatnya TIJ. Iya, gimana lagi? Lanjut, saya mau nanya lagi, Pak. Iya, siap. Tadi ada yang lupa ini, yang lupa. Abah kan, ya tentunya Abah itu adalah orang yang ahli hikmah gitu. Lah, kata siapa? Biasa-biasa saja. Ya dari kebiasaan Abah, nah itu saya mengatakan Abah itu orang yang ahli hikmah. Ya terserah lah mereka menilai seperti itu, nggak apa-apa. Ya terkait dengan tadi tantangan TIJ ke Gus Idris. Tentu kan mereka adalah orang yang ahli hikmah ya Pak. Iya bisa dikatakan seperti itu. Dari konten-kontennya Gus Idris dari dulu kan seperti itu. Iya. Baru yang namanya TIJ membongkar. Beliau TIJ itu membongkar salah satunya kan dari kontennya. Bahwa itu settingan kan aja gitu. Iya. Berarti apa? TIJ itu bisa melihat di balik apa yang dikerjakan Gus Idris itu, di balik settingannya itu, berarti ada hikmahnya dong. Atau kan seperti itu. Atau mungkin memang Gus Idris nggak punya hikmah, tapi pura-pura punya hikmah. Kan kayak gitu. Iya. Bisa terjadi kayak gitu. Karena settingan gitu. Settingan ini gitu. Tapi kalau dilihat dari faktor apa yang dia kerjakan, wabil khusus Gus Idris ya, di pengobatan terus ada yang namanya zikir bersama, istighozah gitu kan ya. Ya indikasinya orang yang melakukan rutinitas pendekatan diri kepada Allah dengan istighozah, dengan wirid, ya tetap adalah hikmah yang masuk di dalam pribadinya. Gus Idris. Dan dia juga mungkin belajar hikmah di guru-gurunya. Ya kaitannya dengan itu kan karena mereka berarti orang-orang yang hebat katakanlah seperti itu, dan ada kekhawatiran sebenarnya sih dari saya karena mereka adalah ahli hikmah, tentu mereka sering banyak berdoa kan gitu. Yang ditakutkan adalah nanti selain kalau bertemu secara fisik atau apa namanya Rogo Sukmo gitu, dengan berdoa, perang doa itu. Apa itu? Mubahalah apa ya namanya ya, perang doa lah ya intinya ya. Iya, mubahalah. Iya. Iya. Ya bisa terjadi dan itu kan sebenarnya sudah gitu. Yang namanya Gus Idris itu mengatakan ini kalau bukan real munafik gitu kan, yang melihat itu berarti kan dia sudah menantang. Ini gitu kan. Tinggal kebenarannya itu real atau enggak. Iya, kan ya gitu. Nah permasalahan bahaya mubahalah pasti akan terjadi kalau dari mubahalahnya itu mengatakan kalau saya berdusta, kalau saya berbohong demi Allah, saya siap menerima azab. Contohnya seperti itu, saya siap menerima hukuman dari Allah. Ya itu kan belum dilakukan secara terang-terangan bagi mereka berdua. Iya. Tapi karena menunggu waktu sampai sekarang belum ada klarifikasi, makanya TIJ siap menantang, bahkan gurunya Gus Idris kan gitu. Dan itu apa bahaya bagi TIJ? Pasti ada unsur bahayanya. Tapi saya yakin TIJ sudah punya persiapan di belakang layar yang dia ungkap. Sebagai tameng gitu ya? Sebagai tameng, pasti ada. Dan TIJ juga punya guru kok. Oh ya gitu. TIJ juga bukan orang. Kalau kita bilang TIJ bukan orang kosong kayak kita lah. Ya, TIJ kan menantang secara terbuka, terang-terangan. Dan menantang secara goib lah kalau kita bilang kayak gitu kan. Ya tentunya kan ya ada bahaya juga. Ya ada bahaya secara fisik dan bahaya secara di luar fisik. Ya. Saya sebagai orang awam kan kalau melihat itu, waduh ini untuk mereka berdua ya bisa dikatakan permusuhan gitu kan. Tentu ada bahayanya untuk si Gus Idris juga.
TIJ. Tapi kalau kita lihat dari konten-konten mereka, wabil khusus TIJ, bener-bener TIJ itu sudah siap apapun yang akan terjadi secara supranatural, baik secara supranatural ataupun secara fisik. Makanya kemarin ada pengajuan ke ranah hukum, itu TIJ pun sudah siap. Ya gitu. Berarti TIJ menunjukkan keseriusan untuk membongkar channelnya Gus Idris, meluruskan kan? Untuk meluruskan kan ya gitu. Nah, kalau ini berlama nanti mau bagaimana ya tunggu saja endingnya nanti. Kita tunggu. Ya iyalah. Tapi suatu saat ada nggak kemungkinan Gus Idris klarifikasi tentang tantangan itu? Yaitu di konten tadi itu kita bilang telatnya Gus Idris itu kan sekarang sudah membawa ke ranah hukum. Itu kalau kita bilang telat kalau dia mau klarifikasi. Berarti intinya adalah Gus Idris menerima tantangan dari TIJ kalau dibedah secara luas. Oh iya. Karena ya gitu. Kalau tidak mau dibawa ke ranah hukum otomatis sudah klarifikasi. Dan sampai detik ini belum ada klarifikasi dari Gus Idris. Iya sih, benar-benar. Buat kita ini, Bang, kita kan ya mau menanggapi dengan ya seperti ini lah, ngobrol-ngobrol seperti ini. Ada nggak sih bahayanya buat kita? Sebagai orang awam gitu. Bahayanya bagi kita itu kayak gini. Kita itu ngobrolin orang yang belum pernah bertatap muka. Oh, iya. Kayak gitu. Iya, kan? gitu. Akhirnya timbul yang namanya ghibah. Menceritakan keburukan orang lain. Tapi alangkah senangnya sebenarnya sih kalau kita bisa bertemu dengan mereka. Insya Allah, mudah-mudahan kita ngobrol baik-baik gitu kan. Gitu. Iya. Ya minimal meminta maaf secara tatap muka besok ketemu gitu. Dan terus bagi para komentator ya yang berkomentar gitu. Iya. Sama-sama mungkin belum pernah ketemu. Akhirnya komentar yang pro TIJ bilang seperti ini, yang pro Gus Idris bilang seperti ini, sama-sama saling mendukung dan sama-sama saling fans lah ya. Fans itu kan menjelekan masing-masing gitu kan. Iya. Padahal apa sih efeknya? Kita berdosa membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Termasuk konten ini gimana nantinya kan ya gitu. Ya mudah-mudahan kayak kita itu sendiri kan sekedar mengupas. Apa yang dilakukan oleh TIJ terhadap Gus Idris dan bagaimana tanggapan Gus Idris dari apa yang dikritisi oleh TIJ kan ya gitu. Iya, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan suatu saat mudah-mudahan TIJ atau Gus Idris itu melihat channelnya jenengan itu malah bisa menjadi lebih baik. Ya, kita bertemu ngobrol-ngobrol kan. Iya kan seperti itu. Itu senang sekali rasanya. Ya kembali ke awal dulu lah, yang namanya hiburan kan. Iya sih. Kalau sudah punya konten, berarti harus siap dikritik. Iya, bertanggung jawab itu. Iya. Yang namanya kritik itu kadang pedes, tapi pasti ada manfaatnya. Tapi kan kalau kritik kan ada yang gurih juga. Nah, ya itulah yang namanya kritik pisang gitu ya. Bisa saja. Ya, artinya mereka berdua, maksudnya TIJ dan Gus Idris itu kalau menurut saya sih ya paling tidak mereka bertemu seperti itu ya Pak. Iya, harus ada pertemuan dan harus bertabayun. Harus ada penjelasan dari pihak mereka berdua ya gitu. Tujuannya apa? TIJ itu mengkritik Gus Idris dan kenapa Gus Idris itu tidak mau klarifikasi kan ya gitu. Agar tidak berlarut-larut. Iya. Jadi itu jadi koyo itu sekarang kita melihat kok cuma seperti ini terus mereka saling kapan selesainya gitu. Bahkan sekarang Gus Idris diam, ada kaki tangannya yang ikut menyerang TIJ kan ya gitu. Iya. TIJ sih diam-diam saja, urusannya itu dengan Gus Idris, bukan dengan channel yang lain. Iya, bukan dengan pendukung-pendukungnya. Iya, itulah hebatnya TIJ kalau kita bilang. Oh gitu ya. Fokus ke satu tujuan. Ya, betul Pak. Monggo diombe itu minumannya. Iya Pak.